Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyankun Season 7 episode 12. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Mas Hyo-yun menceritakan pada Lindong tentang kejadian sebelum teman-temannya meninggal. Pada saat itu, sebelum Lindong membuka ruang rahasia kuno, dirinya dan juga teman-temannya telah bersatu kembali di tanah kuno ini. Seorang wanita dengan rambut berwarna ungu. Dia pun pada saat ini berkata pada Mas Hyo-yun, "Hei adik kecil, ayo cepat kita masuk. Mungkin kita akan bisa mendapatkan beberapa harta di dalam sana." Dan seorang pemuda berambut hijau dengan kacamata, dia juga berkata pada Mas Hyo-yun, "Semoga saja kita tidak mengalami kesialan seperti terakhir kali pada saat kita masuk ke medan perang kuno ini." Sementara rekannya yang berbaju hijau, dia tidak mengatakan apapun. Dan kini, Mas Hyo-yun pun tersenyum pada teman-temannya itu, karena selama ini mereka telah berpisah dan akhirnya bisa bertemu kembali. Hingga pada saat ini, mereka juga akan berburu harta karun bersama-sama lagi. Ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Mas Hyo-yun kemudian mengatakan dalam hati, "Karena pada saat itu aku ingin bersama dengan teman-temanku, jadi aku tidak mencari Lindong." Yang pada akhirnya, Mas Hyo-yun beserta dengan teman-temannya itu memasuki gerbang kuno demi berburu harta karun. Pada saat di dalam ruang rahasia harta karun kuno ini, Mas Hyo-yun beserta dengan 3 rekannya menyusuri tempat ini, dan mereka pun mendapatkan keberuntungan. Karena pada akhirnya, kelompok Mas Hyo-yun ini mendapatkan satu segel untuk bisa mendapatkan warisan dari sekte kuno. Namun naasnya, ketika baru saja mendapatkan segel itu, tiba-tiba kelompok dari dinasti Sha muncul di hadapan mereka berempat. Pimpinan mereka yang bernama Musa, dia pun mengeluarkan energi Yuan dari tangannya, dan tatapan wajahnya pun juga sangat mengerikan. Lalu Musa pun berkata pada kelompok Mas Hyo-yun, "Hei kalian harus sadar diri dari mana kalian berasal. Sekalian itu hanyalah sekumpulan sampah dari dinasti tingkat rendah, dan kalian tidak berhak memiliki harta itu. Cepat serahkan padaku." Ternyata selama ini kelompok dari dinasti Sha di bawah pimpinan Musa, mereka sangat kejam karena mereka tidak segan-segan untuk merampok harta yang telah diperoleh orang lain, dan jika tidak memberikannya, maka Musa dan orang-orangnya akan langsung membunuh mereka semua. Hal ini membuat kelompok dari Mas Hyo-yun benar-benar sangat panik dan ketakutan. Dalam menghadapi kelompok dari Musa ini, teman-teman dari Mas Hyo-yun tidak rela jika segel warisan yang telah mereka dapatkan harus jatuh ke tangan Musa. Dan kini, pria berambut hijau dengan kacamata, dia melirik pada Mas Hyo-yun dan mengatakan, "Mas Hyo-yun, aku akan mengalihkan mereka, dan cepat dirimu masuk ke dalam ruang warisan. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa mengejarmu lagi." Mas Hyo-yun pun menjawab perkataan dari temannya, Apa yang kalian pikirkan? Aku tidak ingin melakukan hal itu." Dan wanita berambut ungu, dia pun menjawab perkataan dari Mas Hyo-yun, "Kamu tidak perlu khawatir. Setelah kamu masuk, kita semua akan bisa kabur." Dan tidak lama kemudian, ketiga rekan dari Mas Hyo-yun, mereka langsung melesat ke arah Musa untuk menghalanginya agar tidak merebut segel warisan yang berada di tangan Mas Hyo-yun. Dan pada saat yang sama, Mas Hyo-yun pun segera mengaktifkan segel warisannya, dan dia buru-buru masuk ke dalam ruang warisan itu. 3 hari kemudian, Mas Hyo-yun benar-benar telah mendapatkan warisan, dan dia juga telah berkultivasi di dalam ruang warisan itu. Hingga pada akhirnya, setelah Mas Hyo-yun keluar dari ruang warisan, dia pun telah naik menjadi master simbol surgawi. Dan setelah itu, Mas Hyo-yun memiliki rencana untuk mencari rekan-rekannya kembali. Namun sesuatu hal pada saat ini benar-benar tidak bisa diduga. Tatapan mata dari Mas Hyo-yun, dia sangat terkejut. Dan tiba-tiba, Mas Hyo-yun pun menangis. Karena pada saat ini, ketiga rekannya itu telah tewas di tangan dinasti Sha. Mereka sudah tergeletak di atas lantai dengan tubuh yang sudah berlumuran dengan darah. Mas Hyo-yun benar-benar sedih kehilangan teman-temannya itu. Mendengar cerita dari Mas Hyo-yun, kini Lindong langsung mengatakan, "Apakah di antara pria-pria yang berdiri di sana ada dinasti Sha yang kamu sebutkan?" Mas Hyo-yun pun menjawabnya dengan lirih, "Ada." Dan kini, sambil melihat Musa, Lindong pun berkata dalam hati, "Musa ini seharusnya dia sudah lama memasuki tahap nirwana level 2, dan aku merasa bahwa kekuatannya pasti lebih kuat dari Shikun, karena Shikun baru saja memasuki tahap nirwana level 2. Setelah mengatakan hal itu di dalam hatinya, kini Lindong menoleh pada Mas Hyo-yun dan sambil tersenyum, dia mengatakan, "Mas Hyo-yun, jika aku punya kesempatan
maka aku akan membalaskan semua dendam dari temanmu. Dan ini aku lakukan demi dirimu. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Ma Xiaoyun hampir saja menangis. Kemudian dia berkata dengan lirih, "Lindong, terima kasih banyak atas bantuanmu selama ini." Kondisi di sektor tingkat 8 ini tiba-tiba menjadi sunyi. Dan tidak lama kemudian, 3 sosok pimpinan yang sangat kuat, mereka mengaktifkan energi Yuan di dalam tubuhnya dan meluncur ke sebuah tempat. Salah satu dari 3 orang itu adalah Musa, yang pada saat ini sambil tertawa dia mengatakan, "Hei, lihatlah, siapa yang akan mendapatkan harta karunnya lebih dulu?" Dan pemuda gendut yang berada di belakang Musa, dia pun menimpali, "Musa, kamu licik, kamu bergerak duluan." Lindong yang melihat ulah dari 3 orang itu, dia kali ini sangat kaget dan kemudian berkata, apakah mereka akan masuk begitu saja ke dalam ruang harta dari sekte tingkat 8 ini? Xiaodo yang berada di pundak dari Lindong, dia pun sambil tersenyum mengatakan, "Lindong, kau tidak perlu khawatir. Mari kita lihat terlebih dahulu. Tempat seperti apa ini? Apa mereka berpikir bahwa tempat ini tidak ada perlindungannya?" Dan akhirnya, pada saat 3 orang itu akan memasuki ruang harta karun dari sekte tingkat 8, kini muncullah sebuah ledakan yang membuat mereka bertiga terlempar. Orang-orang yang melihat hal ini pun kemudian berteriak, "Hei, apa yang telah terjadi? Apa itu tadi? Kenapa mereka bertiga bisa dipukuli dan juga terpental sampai seperti itu?" Karena akibat ledakan yang sangat keras, 3 orang yang mencoba untuk masuk ke ruang harta dari sekte tingkat 8 benar-benar terpental cukup jauh. Namun mereka pada saat ini berusaha untuk tidak tumbang. Tidak lama kemudian, dari dalam kepulan asap yang tebal, kini muncul sebuah sosok raksasa yang ternyata itu adalah sosok hewan dengan tubuh berwarna coklat dan gigi yang sangat runcing serta cakar yang sangat tajam. Lindong yang melihat makhluk itu, kemudian dia bertanya, "Apa itu?" Xiaodo pada saat ini terlihat sangat kaget. Kemudian dia mengatakan, makhluk itu adalah anjing naga iblis Hong Huang, yang pada saat ini anjing naga iblis sendiri akan segera melakukan serangan pada 3 orang yang mencoba menerobos masuk ke ruang harta dari sekte tingkat 8. Lindong pun masih mengamati makhluk ini. Dalam pengamatannya, Lindong berkata dalam hati, "Aneh sekali, kenapa matanya seperti tidak memiliki kehidupan? Dan sebaliknya, aku merasa bahwa tubuh ini hanyalah tubuh yang kosong." Secara rahasia, ada hembusan udara yang mati yang pada saat ini keluar dari dalam tubuhnya. Tidak lama setelah Lindong mengatakan hal itu, anjing naga iblis ini langsung memukulkan kakinya ke lantai. Hal ini membuat semua orang yang berada di sekitarnya langsung menjauh, karena energi yang dikeluarkan oleh anjing naga iblis ini sangat mengerikan. Xiaodo kemudian tersenyum dan dia mengatakan, anjing naga iblis prasejarah ini sudah lama mati. Tidak heran jika pada saat ini aku merasakan fluktuasi energi yang sangat aneh. Tidak lama setelah itu, Xiaodo pun menjelaskan pada Lindong kenapa anjing naga iblis ini meskipun sudah mati, namun dia sekarang masih bisa mengamuk di tempat ini. Dalam pengamatan Xiaodo, meskipun tidak memiliki kehidupan lagi, tetapi di dalam tubuh anjing naga iblis ini terdapat sisa-sisa dari obsesi dan semangatnya. Memikirkan hal itu saja, pasti monster raksasa ini adalah monster yang menjaga sekte tingkat 8. Bahkan jika dirinya telah mati, namun dia tetap tidak bisa menghapus obsesinya. Dan kemungkinan di masa lalu, obsesi dari anjing naga iblis ini adalah untuk melindungi tempat dari sekte tingkat 8. Meskipun anjing naga iblis merupakan makhluk yang sangat galak, tapi jika dijinakkan, dia akan menjadi makhluk yang sangat setia. Dan di zaman kuno, banyak sekte yang kuat, mereka semua memiliki penjaga dari anjing naga iblis yang berasal dari wilayah besar terpencil. Pada saat ini anjing naga iblis raksasa yang telah menjadi penjaga dari sekte tingkat 8, dirinya sudah berdiri di hadapan banyak orang. Xiaodo yang melihat hal itu, dia lalu mengatakan, hari ini kekuatan dari anjing naga iblis ini tidak lebih dari 1/10 dari kekuatannya pada saat dirinya masih hidup. Dengan banyaknya barisan itu, bukan tidak mungkin
bahwa mereka akan bisa mengatasi anjing naga iblis ini. Namun jika makhluk ini benar-benar memiliki sisa nafas dan dia masih hidup, maka sebaiknya kamu pergi secepat mungkin, karena kamu tidak akan bisa melawannya. Mendengar penjelasan dari Xiao Diao itu, raut wajah dari Lindong pada saat ini berubah dan dia berkata dalam hati, sepertinya anjing naga iblis ini telah menjadi penjaga dalam waktu yang sangat lama. Kekuatannya mungkin memang luar biasa pada saat dia hidup, namun pada saat ini aku merasakan bahwa kekuatannya juga telah menghilang terlalu banyak. Namun meskipun begitu, Lindong masih merasakan sedikit bahaya dari anjing naga iblis yang sudah mati ini. Dan tiba-tiba saja Musa terlihat sangat senang. Dia kemudian mengangkat tangannya sambil mengatakan, bahkan jika kamu masih bisa melawan pada saat ini, namun kekuatanmu, aku tidak khawatir sama sekali. Anjing naga iblis ini tidak memiliki nafas di dalam tubuhnya, dan ini jelaslah benda mati. Pemuda berbaju hijau dengan rambut cemek, dia pun kemudian menimpali kata-kata dari Musa. Benar, semuanya, mari kita serang dia bersama-sama, dan kita pecahkan anjing naga ini. Kemudian kita buka reruntuhan dari sekte tingkat 8. Mendengar ajakan ini, semua orang pun bersemangat untuk segera mengalahkan anjing naga iblis. Meskipun semua orang sekarang bersemangat untuk melumpuhkan anjing naga iblis, namun Lindong masih terus memperhatikan situasi. Dan dia tidak gegabah untuk ikut melakukan penyerangan. Xiao Diao yang berada di pundak Lindong kemudian mengatakan, Lindong, anjing naga iblis ini juga sangat baik untukmu. Jiwa yang tersisa di dalam tombak tulang buaya surgawimu. Kamu perlu menggunakan darah dari naga kuno untuk membangunkannya, bukan? Namun garis keturunan naga yang tersisa di dalam tombak tulang buayamu pada saat ini terlalu tipis. Bahkan jika hal itu digunakan, sisa-sisa jiwa yang kamu panggil itu, aku khawatir hanya bisa bersaing dengan seorang nirwana level 1. Tetapi jika kamu bisa mendapatkan garis keturunan dari anjing naga iblis ini, maka kamu akan memiliki 2 garis keturunan, dan dirimu bisa kembali memanggil jiwa dari buaya surga kuno yang lebih kuat, yang kemungkinan akan bisa kamu gunakan untuk melawan seorang nirwana level 2 atau bahkan level 3. Bukankah itu sangat menarik? Pada saat ini anjing naga iblis terus-menerus diserang oleh banyak orang yang pada akhirnya kekuatan dari anjing naga iblis itu telah mencapai batasnya. 3 pimpinan pun bergegas untuk keluar, dan pada saat yang sama mereka akan segera meraih tulang-tulang dari anjing naga iblis ini. Bahkan ketika mereka berada di udara, ketiganya pun saling mencoba untuk memblokir satu sama lain hanya demi memperebutkan tulang dari anjing naga iblis. Pada saat ketiga pimpinan sedang melakukan perebutan itu, Xiao Diao pun memberikan kode pada Lindong. Lindong, saatnya kamu bergerak. Lakukan sekarang juga. Tatapan mata dari Lindong sesaat menjadi tajam, dan setelah itu Lindong pun melesat dengan sangat cepat menuju ke arah anjing naga iblis yang pada saat ini sudah dilumpuhkan. Hal ini membuat 3 pimpinan itu menjadi sangat terkejut. Pemuda gendut pun lalu mengatakan, "Hei, apakah itu Lindong?" Kemudian Musa, dia juga berkata, "Sial, dia bahkan ingin merebut buronan kita." Tidak lama kemudian, Lindong kini sudah berdiri di atas kepala dari anjing naga iblis itu. Musa yang melihat hal ini, dia lalu berteriak, Lindong, kamu jangan mencoba untuk mendapatkan makanan di depan kita, karena kamu hanyalah bocah kecil." Namun Lindong tidak memperdulikan kata-kata dari si Musa, karena saat ini dengan cepat Lindong sudah mengeluarkan batu simbol pelahap untuk melahap semua hal yang ada di dalam anjing naga iblis ini, supaya Lindong bisa meningkatkan kembali kekuatan dari tombak tulang buaya surgawinya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah hal ini akan menjadi pertarungan yang besar antara Lindong dengan Musa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.